Perkenalkan, nama saya Aditya Fariski dengan NPM 238330010. Di sini saya akan menjelaskan pasar modal di berbagai negara. Ceritanya begini. Dulu sekitar tahun 1600-an ada perusahaan FOC yang mau belayar ke Indonesia tapi butuh modal besar. Nah, akhirnya mereka punya ide. Bagaimana kalau kita jual kepemilikan perusahaan ke orang-orang? Jadi, mereka menerbitkan saham pertama di dunia. Nah, saham ini kemudian diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam yang menjadi bursa saham pertama di dunia pada tahun 1602. Nah, sistem ini ternyata bagus, jadi menyebar ke negara lain. Pada tahun 1792 di Amerika Serikat, ada 24 pedagang berkumpul di bawah pohon buttonwood di Wall Street dan membuat perjanjian dagang. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal Bursa Saham New York atau NYSE. Nah, tahun 1929 pasar saham AS jatuh parah dan menyebabkan krisis global. Dari sini dunia belajar bahwasanya pasar modal perlu diawasi. Maka dibentuklah SEC atau semacam OJK-nya Amerika Serikat lah untuk melindungi investor. Nah, sejarah pasar modal di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, pasar modal Indonesia diperkenalkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Bursa Efek Batavia resmi berdiri pada 14 Desember 1912, diikuti dengan bursa di Surabaya pada tahun 1925 dan Semarang 1925. Pada era ini, efek yang diperdagangkan didominasi saham dan obligasi perusahaan perkebunan dan industri milik negara. Nah, aktivitas bursa terhenti akibat pendudukan Jepang dan Perang Dunia Kedua. Nah, masuk ke masa Orde Baru, pasar modal di Indonesia dihidupkan kembali oleh pemerintahan Orde Baru melalui keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976. Bursa Efek Jakarta resmi mulai beroperasi pada 10 Agustus 1977 dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Badan Pelaksanaan Pasar Modal bertindak sebagai regulator. Krisis moneter 1998 menyebabkan koreksi tajam di pasar modal, namun menjadi momentum reformasi. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melebur menjadi Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan efisiensi. Fungsi pengawasan dialihkan dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011. Perkembangan pasar modal di berbagai negara termasuk Indonesia menunjukkan pola serupa, dimulai dari kebutuhan pendanaan melalui fase krisis yang memicu regulasi hingga modernisasi berbasis teknologi. Perbedaan utama terletak pada waktu pengenalan dan konteks politik ekonominya. Keberadaan regulator independen seperti AS dan OJK di Indonesia menjadi persyaratan penting untuk menciptakan pasar yang transparan dan terpercaya.